Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Jumadiono, Bidai Suara Ahli Media yang bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran pelatihan kepemimpinan Pancasila dengan mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila akan memfasilitasi peserta dengan kemampuan menganalisis substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wawasan Nusantara, waspada nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh sebagai fondasi pengembangan etika dan kepemimpinan guna mengendalikan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Bapak Ibu sekalian, adapun materi pokok bela negara dan kepemimpinan Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, 5, penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan, etika, dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Adapun agenda pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini alokasi waktunya 18 JP dan totalnya 810 menit. Kemudian metode yang akan digunakan ceramah, tanya jawab, film pendek, penugasan, diskusi kelompok, serta simulasi bermain peran. Pada nantinya di bagian penutup pembelajaran, Bapak Ibu akan diberikan evaluasi. Evaluasi pelatihan ini dimaksudkan untuk pengecekan kompetensi yang telah dicapai, baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian ada penugasan berupa essay test. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke materi pokok 1. Materi pokok 1 ini adalah tentang persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Ada 3 bagian di sana. Yang pertama tentang pengertian persepsi publik itu sendiri, kemudian lingkup dan tujuan cinta tanah air, serta wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang pertama tentang pengertian persepsi publik. Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya, dan persepsi ini timbul akibat adanya penangkapan indera-indera seseorang terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, persepsi ini membuat seseorang menginterpretasikan, mengorganisir, serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indera seseorang. Dan persepsi ini juga melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Baik Bapak Ibu, yang kedua lingkup dan wujud cinta tanah air.
Banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladani sejarah perjuangan bangsa. Kemudian yang kedua, bisa juga memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial. Dan banyak lagi wujud-wujud cinta tanah air yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Lemhanas dalam buku yang ditulis oleh Setiawan 2017 mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Adapun Rahoyo menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi kedua tentang preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kita harus tahu apa itu pengertian preferensi publik, yaitu seperangkat mental paduan antara perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Ini menurut Andy Mabiare. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi merupakan hak publik untuk didahulukan dan diutamakan, diprioritaskan pilihan, kecenderungan, kesukaan publik atau masyarakat dalam kerangka mencapai tujuan negara. Sebagaimana dalam buku Filsafat Politik Aristoteles Jilid 2, bahwa negara diciptakan untuk kebajikan seluruh warga negara, baik warga yang dipimpin maupun warga yang memimpin. Bapak Ibu sekalian, pada materi pokok 3 kita akan masuk kepada aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Tentunya kita harus tahu juga pengertian aspirasi publik menurut Langoy 2016 mengartikan aspirasi publik atau masyarakat adalah sejumlah gagasan atau ide berupa kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Kemudian terkait dengan sila-sila Pancasila, adapun dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Di antaranya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk materi pokok yang keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Kita harus tahu juga pengertian dan implementasi kepemimpinan. Menurut Rifai Mulyadi dalam Salutondok dan Sugoto tahun 2015 menjelaskan bahwa kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang-orang
di luar kelompok atau organisasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada materi yang kelima tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud waspada nasional. Yang pertama, terkait dengan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Baseng dan kawan-kawan tahun 2019 menjelaskan bahwa implementasi keenam nilai-nilai dasar bela negara secara utuh melalui rencana aksi nasional bela negara tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Oleh karena itu, konsep yang digunakan adalah model pentalik yang melibatkan elemen government, academic, business, community, dan media atau disingkat EABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, dan media. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, demikianlah penjelasan singkat tentang materi kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap semangat untuk mengerjakan pelatihan ini dan tugas-tugasnya, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.